Bayangkan, selama ratusan tahun, kita hanya diajarkan bahwa Eropa adalah pusat ilmu pengetahuan dunia. Tapi, bagaimana jika kenyataannya, dunia Islamlah yang lebih dulu membawa cahaya ilmu, dan semua itu sengaja dihapus dari sejarah? Saat kita belajar sejarah di sekolah, kita sering mendengar tentang zaman kegelapan Eropa, kemudian tiba-tiba disusul oleh Renaissance yang membawa kemajuan pesat dalam sains, filsafat, dan teknologi. Tapi, pernahkah Anda bertanya-tanya, dari mana sebenarnya ilmu-ilmu itu berasal? Banyak sejarawan modern mulai mengungkap bahwa di balik kejayaan Eropa, ada peradaban Islam yang selama berabad-abad menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia, dari Baghdad hingga Cordoba, dari Kairo hingga Damaskus. Namun anehnya, sejarah keemasan Islam ini jarang disebut, atau bahkan sengaja direduksi dalam buku-buku pelajaran Barat. Dan hari ini, kita akan bongkar semuanya. Antara abad ke-8 hingga ke-14, dunia Islam mengalami masa kejayaan intelektual yang luar biasa, yang dikenal sebagai Islamic Golden Age. Pada masa ini, kota-kota seperti Baghdad, Cordoba, dan Kairo menjadi pusat utama penelitian, pendidikan, dan inovasi. Ilmuwan-ilmuwan besar seperti Al-Khwarizmi, Ibn Sina, Al-Razi, hingga Al-Haytham membuat penemuan besar dalam bidang matematika, kedokteran, optik, astronomi, dan filsafat. Mereka bukan hanya mengembangkan ilmu pengetahuan, tapi juga menerjemahkan dan melestarikan karya-karya Yunani, Persia, hingga India, yang kemudian menjadi pondasi utama bagi kemajuan Eropa. Perpustakaan Bait al-Hikmah di Baghdad bahkan disebut sebagai pusat intelektual terbesar dunia saat itu, jauh melampaui Eropa yang sedang terjebak dalam kemunduran. Ironisnya, banyak dari prestasi ini nyaris tidak pernah disebut dalam narasi sejarah Eropa modern. Selama berabad-abad, karya-karya ilmuwan Muslim diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, terutama melalui Spanyol Islam, Al-Andalus, dan Sisilia. Universitas-universitas Eropa awal seperti di Toledo dan Salerno justru berkembang karena banyaknya naskah ilmiah dari dunia Islam yang masuk. Tokoh-tokoh Eropa terkenal seperti Thomas Aquinas dan Roger Bacon bahkan secara terbuka mengakui pengaruh besar para pemikir Islam terhadap karya-karya mereka. Di bidang kedokteran, buku Ibn Sina, Al-Qanun fi al-Tib, The Canon of Medicine, menjadi rujukan utama di Fakultas Kedokteran Eropa selama ratusan tahun. Tanpa kontribusi dunia Islam, mungkin Eropa tidak akan pernah mengalami Renaissance secepat itu. Pertanyaannya adalah, kenapa sejarah keemasan Islam ini nyaris hilang dari buku-buku pelajaran di Barat? Salah satu alasannya adalah faktor politik dan ideologi pasca Perang Salib, di mana hubungan antara dunia Kristen dan Islam menjadi sangat tegang. Selama berabad-abad, Eropa membangun narasi superioritas peradaban mereka, sehingga menyebut bahwa ilmu pengetahuan mereka berasal dari dunia Islam. Dianggap mempermalukan narasi kejayaan Barat. Selain itu, dalam era kolonialisme, Eropa cenderung menempatkan bangsa-bangsa Muslim sebagai terbelakang, sehingga menyebut masa kejayaan mereka di masa lalu bisa merusak propaganda kolonial itu sendiri. Dan hingga saat ini, warisan intelektual Islam seringkali hanya disebut sepintas lalu, atau bahkan dihilangkan sama sekali dalam buku sejarah populer di Barat. Faktanya, bukti-bukti kejayaan Islam di bidang ilmu pengetahuan sangat banyak dan terdokumentasi dengan baik. Manuskrip-manuskrip kuno dari Baghdad, Damaskus, hingga Cordoba masih tersimpan di berbagai perpustakaan besar dunia. Banyak alat-alat ilmiah kuno seperti astrolabe, instrumen bedah, hingga model matematika ditemukan berasal dari ilmuwan-ilmuwan Muslim. Di Eropa, terdapat ribuan manuskrip dalam bahasa Latin yang merupakan terjemahan langsung dari karya ilmuwan Islam, mulai dari astronomi hingga filsafat. Bahkan dalam bahasa modern,
Banyak istilah dalam matematika, kimia, dan astronomi yang berasal dari bahasa Arab. Misalnya, aljabar, algoritma, azimut, hingga alkimia. Generasi sekarang tumbuh dengan pemahaman sejarah yang berat sebelah, seolah-olah kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan hanya lahir di Eropa. Anak-anak Muslim di seluruh dunia jarang diberitahu bahwa nenek moyang mereka pernah menjadi pionir di dunia sains dan teknologi. Hal ini bukan hanya berdampak pada identitas sejarah, tapi juga menghilangkan rasa percaya diri generasi muda Muslim yang seharusnya bangga dengan warisan ilmiah nenek moyangnya. Lebih buruk lagi, dunia akademis modern masih cenderung mengabaikan kontribusi dunia Islam, kecuali dalam konteks politis atau konflik. Dan yang paling menyedihkan, kita semua, tanpa sadar, ikut menerima sejarah yang sudah direduksi ini sebagai kebenaran mutlak. Fakta-fakta tentang keemasan Islam adalah bukti nyata bahwa dunia Islam pernah menjadi pusat peradaban dunia. Bukan hanya dalam aspek agama, tapi juga dalam ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. Sayangnya, sejarah itu perlahan dikubur, dilupakan, dan dihapus dari banyak narasi pendidikan modern. Sekarang, saatnya kita membuka mata, mempertanyakan apa yang selama ini diajarkan, dan mulai menghargai kontribusi besar dunia Islam dalam perjalanan peradaban manusia. Karena hanya dengan mengetahui kebenaran, kita bisa menghargai masa lalu dan membangun masa depan yang lebih adil dalam melihat sejarah. Sekarang, giliran kalian. Apakah kalian percaya bahwa dunia Barat sengaja menyembunyikan sejarah keemasan Islam? Atau menurut kalian, ini hanya ketidaktahuan biasa? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten sejarah tersembunyi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.